Nah, sekarang ini yang kami gedung di atas puncak bukit itu salah satu yang paling pas. Bersama teman-teman para sejarawan pernah bekerja di sana menyusun buku tentang sejarah perjuangan Raja Haji Fisabilillah di sana. Saya, ada Pak Suadi MS, ada Pak Hasan Yunus, Pak Harja Hamzah, dan banyak lagi Pak teman-teman sejarawan lain. Nah, menurut buku itu di sana. Suasananya luar biasa enak. Jadi gedungnya itu memang gedung yang spesial karena arsitekturnya arsitektur Melayu. Jadi kalau dulu orang mau tahu tentang gedung arsitektur Melayu, kita ke sana lah begini melihat motif-motif, ornamen-ornamen segala macam. Nah, tapi kemudian setelah beberapa proses sampai sekarang ini, kabarnya gedungnya itu sudah bukan lagi kantornya, bukan lagi kantor yang secara tentang kebudayaan Melayu, tapi sudah berperan. Ya saya bayang bagaimana lebih kepada peran strategis gedung Bapak Pimpin, fungsinya, dan bagaimana terjadi proses perubahan dari sebuah gedung yang tempat studi tentang kebudayaan Melayu menjadi sebuah yang lebih strategis untuk bidang kebudayaan. Bapak. Terima kasih Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan kami punya salam lagi, salam budaya. Salam budaya, ya. Ini berhubungan dengan budaya. Ya, yang pertama tentu memperkenalkan, ingin baukan agar hidangan bertambah lezat. Assalamualaikum, salam sapaan. Semoga semua tetap sehat. Amin. Nah, ini kenapa dengan pantun ya Pak Ida, mudah-mudahan kita bisa hidupkan kembali pantun. Karena tahun ini bulan Desember UNESCO mudah-mudahan pantun ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Ini kedua kalinya Pak Ida. Perjuangan ya. Ya, tahun 2018 sudah kita ajukan tetapi ditangguhkan karena menurut penilaian mereka setelah verifikasi ini partisipasi masyarakat belum terlihat. Mungkin belum. Ya kita biasakan kembali, mudah-mudahan. Ini kan ciri khas Melayu juga nih. Iya. Baik. Nah, tentang kantor, kadang-kadang di masa pandemi ini sering tertukar. Singkatannya kan BPNB sekarang. Balai Pelestarian kadang-kadang tertukar dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini tentu jadi pertama pembangunan gedung Niti Sastro, ya. Menteri Pendidikan Kebudayaan pada saat itu. Nah, dulu memang namanya akan disebut nantinya itu Pusat Informasi Kebudayaan Riau. Ya, Kebudayaan Riau, kalau dulu masih Riau. Nah, kemudian setelah Jarum 808 Sumarlin, ya, dengan nama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang, BKSNT Tanjung Pinang. Nah, ini yang kadang-kadang orang sampai sekarang masih menyebut BK, Balai Kajian. Bahkan kalau sejarah dikenalnya, padahal ada nilai tradisional. Nah, kalau kita misalnya ke Sri Bintangpura, jarang. Kita berpisah dengan pendidikan, ditarik oleh Kemenbunpar, namanya bahkan berubah. Tahun 2006 yang saya ingat namanya jadi Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang. BPSNT Tanjung Pinang. Nah, berubah lagi. Tahun 2012 ditarik kembali ke pendidikan. Jadi pendidikan kebudayaan
namanya berubah Balai Budaya Tarakan Pelestarian Yang di Sumatera Barat. Sumatera Barat wilayahnya sampai di sini. Jadi ini ngurusin tinggalan sejarah budaya, yang penampakan yang nampak tangible. Kalau BPNB yang intangible, nilai lagi Kepulauan Riau ke Pensi itu mulai berubah. SK terakhir kemarin 26 Juni 2020. Oh, 2020 masih baru. Tak ada sebutan Minang tapi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sekarang BPNB Kepulauan tetap BPNB. Tetap Balai Persenian. Nah, ini perlu diketahui bahwa BPNB ini ada 11 di Indonesia. Ya, dengan fokus kajian atau fokus pelestarian yang khusus. Nah, BPNB Kepri ini khusus fokus kajiannya itu pada budaya Melayu. 4 provinsi ini ya masih dianggap pendukung kebudayaan Melayu. Di Kalimantan tadi ada juga kan di mana-mana. Nah, ini berbeda. Misalnya BPNB Sumatera Barat itu fokus kajiannya. Nah, kembali tadi bahwa ini boleh dibilang pusat kebudayaan Melayu juga, tugasnya tetap di bidang Melayu. Konsentrasinya Melayu. Walaupun kalau ke perpustakaan, silahkan di perpustakaan itu ada berbagai macam kebudayaan besar. Bahkan Timur-Timur masih ada datanya itu. Jadi karena di 11 BPNB ini kita saling berbagi informasi. Nah, tugas kami bergerak di bidang pelestarian kebudayaan, khususnya tadi nilai budaya. Aspeknya ada tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, kesejarahan. Nah itu. Tapi kalau dikelompokkan ada 5 kegiatan. Ya, yang pertama untuk pengumpulan data dan informasi dengan kajian dan penelitian lapangan. Kami masih melakukan itu. Kami punya peneliti sejarah dan budaya. Ya, kemudian yang riset rekaman. Ketiga, pencatatan warisan budaya tak benda. Ini yang ujungnya nanti ke UNESCO itu antara lain. Ya, kita ingin nanti masyarakat juga ikut terlibat dalam pencatatan karena ini masih memprihatinkan. Se-Indonesia baru tercatat 9.840 karya se-Indonesia. Padahal dari Kepri saja mestinya kan puluhan ribu sudah ada. Nah, Kepri sendiri baru tercatat 243 karya budaya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan ini juga kan publikasi juga nih. Artinya mudah-mudahan bisa memprovokasi masyarakat untuk ikut mencatat. Nah, kemudian tugas keempat, internalisasi nilai budaya itu dalam upaya pengenalan budaya dan internalisasi. Itu apa yang persisnya? Kegiatannya ya. Jadi begini, kami punya slogan kenali budayamu, cintai negerimu. Apa yang telah didapat oleh teman-teman peneliti dengan kajian dan inventarisasi kita sebarluaskan dengan budaya. Ini juga kerjasama dengan pimpinan juga kan pernah kita kerjasama untuk menyebarluaskan ini. Ada juga tadi pagi saya membuka jejak tradisi daerah. Nah, ini biasanya ketika zaman normal ya, dengan luring kita ajak siswa SLTA terutama untuk melawat ke tempat-tempat kebudayaan. Misalnya kalau sekarang ini kita ajak anak-anak ke tempat pembuatan tanjak atau ke Museum Bahari, di situ kan ada tentang suku laut gitu. Atau kita ajak langsung ke suku laut. Kalau luring dulu, karena sekarang daring, tadi saya buka itu melepas tim yang akan merekam. Nah, yang kelima ini kemitraan. Dalam arti kita memperkuat jaringan ekosistem pendidikan dan kebudayaan. Ini dengan Parida dan kawan-kawan di TV Tanjung Pinang, ini antara lainnya memperkuat dengan berbagai stakeholder, dengan komunitas, dengan apa itu intinya tentang tugas itu. Tugas-tugas pokoknya. Kalau di Sumatera ada berapa yang kantor seperti bapaknya di Sumatera? Ini ya kalau 11 itu yang Aceh. PPNP Aceh itu fokusnya di kebudayaan Islam. Ini wilayahnya
Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kemudian ini BPNB Kepri, kemudian BPNB Sumatera Barat. Ini wilayahnya Sumatera Barat,